Engkaulah ya. Hah? Doa kesembuhan. Ya. Coba biar nanti jangan terganggu. Jam 8. Udah ready? Udah siap? Oke, Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Saya percaya semua kita yang ada saat ini mengikuti doa ini secara online. Kita adakan doa kesembuhan malam hari ini. Saya percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara, Tuhan hadir pada malam hari ini melawat engkau. Tuhan hadir di rumah masing-masing setiap Bapak Ibu Saudara saat ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang punya keluarga dalam keadaan sakit, mari ajak bergabung mengikuti doa ini secara online. Dengan iman percayalah, kuasa kesembuhan akan terjadi pada malam hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, jika berkenan, mari share ke saudara-saudara teman semuanya agar mereka dilawat Tuhan dan memperoleh kesembuhan saat ini. Mari dengan segenap hati dan jiwa kita, haleluya, kita datang kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur pada malam hari ini kami bisa bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang mengikuti doa kesembuhan ini secara online. Dimanapun mereka berada, kami percaya Tuhan akan bekerja, Tuhan akan hadir bersama-sama dengan mereka, melawat mereka, menyatakan kuasanya, hingga kuasa itu benar-benar nyata dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita menyembah Tuhan. Kita katakan, Engkaulah jalan yang sempurna. Janjimu murni bagaikan emas perak. Haleluya. Oh, Engkaulah jalan yang sempurna, janjimu murni bagai emas perak, perisai pelindungan di dalam kesesakan. Engkaulah jalan kebenaran
dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung, pertolongan-Mu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung, kesetiaan-Mu dalam hidupku. Mari dengan segenap hati dan jiwa kita, Engkaulah jalan kebenaran. Engkaulah jalan kebenaran, janji-Mu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan, bagaikan langit yang membentang, demikian luas kasih Tuhan tiada terhitung, pertolongan-Mu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung, kesetiaan-Mu dalam hidupku, bagaikan langit, bagaikan langit yang membentang, demikian luas kasih Tuhan tiada terhitung, kesetiaan-Mu dalam, lebih lagi bagaikan dalamnya samudra, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung, kesetiaan-Mu dalam hidupku. Mari Bapak Saudara yang terkasih, kita akan menyembah Tuhan, sebab Dialah jalan yang sempurna, janjinya murni. Jika Ia telah berjanji menyatakan mujizat kesembuhan melalui firman-Nya, percayalah janji itu akan digenapi. Janji itu akan nyata dalam hidupmu saat ini. Percayalah dengan segenap hati dan jiwamu, dengan segenap hatimu, muliakan nama Tuhan sebagai rasa syukurmu, sebagai engkau menyatakan imanmu, iman percayamu kepada Tuhan lewat pujian ini, lewat nyanyian ini. Mari dengan segenap hati dan jiwa kita datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, Engkaulah jalan kebenaran,
Engkaulah jalan kebenaran, janjimu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatan, volumenya, Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu kehidupan, penolong yang setia dalam kesesatan. Mari sama-sama kita katakan, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, demikian dalam kasih Tuhan, tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam, kita akan menyembah Tuhan, bagaikan langit, bagaikan langit yang membentang, demikian luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, demikian dalam kasih Tuhan, tiada terhitung. Dalam hidupku, mari Bapak Ibu Saudara-saudaraku semua yang ada di rumah masing-masing, percayalah ada kuasa yang tak terbatas, ada kuasa yang akan nyata pada malam hari ini. Ketika engkau percaya, ketika engkau berserah pada malam hari ini, kuasa itu akan nyata dalam hidupmu. Percayalah, terima saat ini, mari menyembah Tuhan, mari muliakan nama Tuhan, maka di tengah-tengah kehidupanmu akan nyata seperti di surga. Haleluya. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku, haleluya, amin. Bagaikan dalamnya samudra, demikian dalam kasih Tuhan, tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku, tiada terhitung, tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku, oh, tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku, mari sembah Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus, Engkaulah jalan kebenaran, Engkaulah jalan perlindungan, Kaulah segalanya
dalam hidup kami. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Rabalabalabalabalabalam. Nyatakanlah kuasa-Mu, penuhi hati kami. Nyatakanlah kuasa-Mu, penuhi jiwa kami. Rabalabalabalabalabalam. Haleluya. Oh Jesus. Haleluya. Yesus, segala kemuliaan, segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Rabal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 am. Oh Yesusku, pujian dan syukur hanya bagi-Mu. Oh ya Rama ya Rama ya Roh. Haleluya. Yesus. Haleluya. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Lagi Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan tersembunyi di sini, ku yakin. Hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kesembuhan terjadi di segenap hatiku. Segenap hatiku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap jiwaku memuji-Mu. Kau besar, Kau besar. Segenap hatiku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Yes. Segenap jiwaku memuji-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur pada malam hari ini sehingga kami bisa berkumpul bersama-sama dengan hamba-hamba-Mu, saudara-saudara kami yang ada di rumah saat ini. Bapak, kami percaya bahwa kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun. Sekalipun kami berdoa,
bersama-sama pada malam hari ini secara online, secara virtual. Tapi kami percaya ada kuasa Tuhan yang akan terjadi pada malam hari ini. Ada kuasa Tuhan yang akan nyata pada malam hari ini. Bagi setiap saudara-saudara kami yang mengikuti doa ini secara online, setiap yang sakit akan Tuhan sembuhkan pada malam hari ini. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami tahu hanya firman-Mu yang sanggup menyembuhkan kami. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saya percaya setiap kita yang mengikuti doa ini secara online bukan karena kebetulan, tetapi ada rencana Tuhan yang begitu indah dalam setiap kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan dengan tema perkatakanlah kesembuhanmu. Kita akan diajari oleh firman Tuhan saat ini bahwa kesembuhan itu berhak kita terima. Setiap orang yang sakit berhak disembuhkan. Siapapun orangnya, tidak peduli apa backgroundnya, masa lalunya, Tuhan tidak peduli. Yang Tuhan pedulikan hari ini, hatimu yang sekarang. Ketika engkau mau datang kepada Tuhan, ketika engkau mau berbalik kepada Tuhan, percayalah, kuasa Tuhan akan nyata padamu pada malam hari ini. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari ajak Bapak Ibu Saudara, teman-teman saudara yang sedang sakit, mari ajak bergabung, share bagi mereka. Sebab tidak ada firman Tuhan yang sia-sia. Tidak ada firman Tuhan yang berlalu begitu saja. Firman Tuhan akan menyatakan kemuliaan Tuhan dalam setiap orang yang mendengarkan. Firman Tuhan akan menyatakan kebesaran Tuhan bagi setiap yang mendengarkan dan percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, siapkan hatimu. Jadikan hatimu menjadi wadah di mana Tuhan akan menyatakan kemuliaan-Nya. Di mana Tuhan akan menyatakan kesembuhan dalam hidupmu. Bapak Ibu Saudara, Tuhan ingin menyembuhkan semua orang yang sakit. Tuhan tidak pernah memilah-milah, Tuhan tidak pernah membanding-bandingkan, Tuhan tidak pernah memilih-milih siapa yang akan Dia sembuhkan dan siapa yang ingin Dia tolong. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah memilih. Kalau Tuhan memilih-milih, berarti Dia bukan Tuhan yang adil. Alkitab sudah jelas menyatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, yang artinya Allah mengasihi dunia ini, Allah mengasihi semua orang, Allah peduli terhadap semua orang. Dalam konteks malam hari ini tentang kesembuhan, Allah peduli terhadap engkau yang sakit. Dan Tuhan mau menyembuhkan setiap engkau yang sakit. Permasalahannya bukan dalam Tuhan mau atau tidak. Permasalahannya kita mau atau tidak. Mungkin engkau berkata kepada saya, Pak Pendeta, tentu semua orang mau disembuhkan. Tidak ada orang yang tidak mau disembuhkan. Tetapi sadar atau tidak sadar, statement kita, pernyataan kita menutup jalan kasih Tuhan kepada kita. Maka hari ini kita akan belajar perkatakanlah kesembuhan. Mungkin engkau berkata, gak mungkin Pak Pendeta, saya berkata dalam 1 Petrus 2:24, oleh bilur-bilur Yesus saya telah sembuh. Tapi keadaan saya belum sembuh. Keadaan saya masih buruk. Keadaan saya masih sakit. Gak mungkin dong Pak Pendeta saya berkata baik. Padahal keadaan saya tidak ada baik-baiknya. Seolah-olah Tuhan menutup telinga terhadap keadaan saya. Seolah-olah Tuhan menutup mata terhadap pergumulan saya. Saya sudah cukup lama berdoa. Bertahun-tahun berdoa. Tapi apa hasilnya Pak Pendeta? Dalam bertahun-tahun doa saya, tidak ada hasilnya. Hari ini kita akan belajar Bapak Ibu Saudara, bagaimana cara Tuhan menolong kita dari setiap keadaan yang begitu sulit dalam hidup kita. Bagaimana cara Tuhan menyembuhkan kita
Bagaimana cara Tuhan menjamah seluruh hidup kita, menjamah tubuh kita, sehingga tubuh kita memperoleh kesembuhan. Kita akan lihat beberapa contoh, cukup 2 saja menurut saya. Satu dari perjanjian lama, dan satu dari perjanjian baru. Bagaimana Tuhan melakukan mujizat dengan mengarahkan kita kepada perkataan-perkataan yang berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin kita selama ini sudah cukup lama memperkatakan keadaan kita, memperkatakan masalah kita, memperkatakan penyakit kita. Berulang-ulang kita perkatakan apa yang kita rasakan. Hari ini stop. Jangan pernah perkatakan masalahmu yang besar, tapi perkatakanlah kepada masalahmu bahwa Tuhanmu dan Tuhan saya, Tuhan yang jauh lebih besar daripada masalah kita. Amin. Hari ini kita akan belajar Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagi Bapak Ibu Saudara yang punya Alkitab, mari buka di rumah. Bagaimana mujizat itu terjadi? Bagaimana kuasa Tuhan ke Alkitab kita? Dari Kejadian 11 ayat yang ke-30. Saya akan baca Bapak Ibu Saudara. Sarah itu mandul, tidak mempunyai anak. Artinya secara medis mustahil bagi Abraham dan Sarah untuk memiliki keturunan. Abraham sudah menantikan cukup lama. Abraham punya pemahaman kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak memberi dia keturunan. Bahwa Tuhan tidak memberi dia seorang anak yang akan menjadi ahli waris. Itulah sebabnya Abraham menuntut kepada Tuhan. Abraham mengeluh kepada Tuhan. Tuhan, kenapa engkau tidak menjawab doaku? Tuhan, kenapa engkau tidak peduli dengan apa yang sudah saya doakan? Bertahun-tahun saya berdoa, bertahun-tahun saya meminta kepadamu. Engkau tidak mendengarkan aku. Engkau menutup telingamu terhadap aku. Engkau menutup pandanganmu terhadap aku. Abraham mengeluh kepada Tuhan. Hal yang sama mungkin terjadi bagimu Bapak Ibu Saudara. Engkau mengeluh kepada Tuhan, seolah-olah Tuhan tidak peduli kepadamu. Hari ini saya katakan, Tuhan peduli kepadamu. Tuhan peduli kepada setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan ini. Baik secara live maupun siaran ulang nantinya. Saya ingatkan sekali lagi. Tuhan peduli kepadamu. Tuhan mendengarkanmu. Sama halnya. Karena Sarah mandul dalam Kejadian 11 ayat 30. Tidak mungkin Abraham punya keturunan. Ada alasan bagi Abraham bersungut-sungut kepada Tuhan. Ada alasan yang benar-benar nyata untuk menuntut Tuhan. Ada alasan. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara. Dalam Kejadian 15. Ayat yang pertama. Sampai dengan ayat yang kelima. Saya akan baca. Bahwa apa yang dialami Abraham. Sama dengan apa yang engkau alami saat ini. Saya akan baca Bapak Ibu Saudara. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham. Dalam suatu penglihatan, janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Tuhan berfirman janganlah takut. Kita tahu bahwa Tuhan Maha Tahu. Tuhan mengetahui Abraham sedang takut. Kalau dia nanti meninggal, siapa yang akan menjadi ahli waris? Kalau dia nanti wafat, mati, siapa yang akan meneruskan apa yang dia terima dari Tuhan? Maka dia takut. Tetapi Tuhan berfirman hari ini kepada Abraham dan juga kepada kita. Kepada engkau yang mendengarkan firman Tuhan ini. Dengarkan saat ini. Jangan takut. Amin. Dengan iman. Semua saudaraku yang ada di rumah. Katakan dalam iman. Aku tidak takut. Ayat 2. Abraham menjawab. Ya Tuhan Allah. Apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku. Ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Dia mengeluh kepada Tuhan. Engkau enggak beri aku anak. Ya, engkau memberkati aku dengan berlimpah-limpah. Tapi kemana hartaku ini nanti? Siapa akan menjadi pewarisku?
Di mana keadilanmu Tuhan? Aku tidak punya anak. Engkau tidak memberi keturunan. Abraham mengeluh. Lagi katanya, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku, yang akan menjadi penerus, bukan keturunanku, tetapi hambaku. Di mana keadilan itu? Kira-kira seperti itu. Abraham mengeluh. Sekali lagi mungkin engkau mengeluh, tapi dengarkanlah firman Tuhan ini. Sekalipun engkau mengeluh, Tuhan tetap peduli kepadamu. Amin. Tetapi kalau engkau terus mengeluh dan terus mengeluh dan terus mengeluh, firman Tuhan itu tidak akan pernah diwujudkan dalam hidupmu. Mari kita lihat apa yang Tuhan lakukan. Ayat 4. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Bayangkan Tuhan berkata kepada seseorang yang istrinya mandul, yang menjadi pewarismu adalah keturunanmu sendiri. Mustahil dong. Gak mungkin. Tapi apa yang Tuhan nyatakan hari ini? Engkau yang sudah divonis dokter, diagnosa medis, tidak ada jalan keluar, tidak ada kesembuhan. Hari ini Tuhan katakan jangan takut. Kesembuhan terjadi dalam hidupmu hari ini. Engkau yang saat ini menantikan kerinduan-kerinduan apapun, jangan takut. Tuhan akan datang dan menyatakan kemuliaannya bagimu. Amin. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Apakah berlalu begitu saja? Apakah mujizat itu terjadi seperti membalikkan telapak tangan? Tidak Bapak Ibu Saudara, tidak. Tuhan menyatakan kuasanya bagi Abraham melalui perkataan. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dalam Kejadian 17, kita lompat-lompat saja biar lebih cepat. Kejadian 17 ayat 5. Tuhan untuk melakukan mujizat kepada Abraham, apa yang dia lakukan? Mari kita lihat. Berhubungan dengan tema malam hari ini, perkatakanlah kesembuhanmu. Kejadian 17 ayat 5. Karena itu, namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah bangsa besar. Tadi kita lihat, yang pertama Sarai mandul, dan yang kedua Abraham tahu tidak mungkin punya anak sehingga dia bersungut-sungut. Tapi Tuhan mengatakan, engkau akan punya keturunan. Mungkin hari ini tidak ada harapan. Masalahmu mungkin tidak terselesaikan. Penyakitmu mungkin tidak bisa disembuhkan. Engkau mungkin tidak bisa memiliki keturunan. Tapi Tuhan katakan hari ini, jangan takut. Ada kuasa yang lebih besar daripada masalahmu. Amin. Hal apa yang Tuhan lakukan kepada Abraham? Tuhan mengubah Abram menjadi Abraham. Dan kita tahu bahwa Abraham artinya bapa banyak bangsa. Disinilah mujizat itu mulai terjadi. Ketika Abram dirubah namanya menjadi Abraham, yang artinya bapa segala bangsa. Engkau tahu Bapak Ibu Saudara, ketika Abraham yang artinya bapa segala bangsa, ketika dia mulai memperkenalkan namanya, dia tidak bersungut-sungut lagi. Artinya kira-kira seperti ini. Dia mulai memperkatakan dirinya adalah bapa segala bangsa. Ketika dia bertemu dengan orang-orang baru, lalu kenalan-kenalan, dia akan memperkatakan bapa segala bangsa. Amin. Di sini mulai perkataan itu terjadi. Dia tidak lagi memperkatakan istriku mandul, Sarai mandul, aku tidak punya anak. Tetapi dia mulai memperkenalkan dirinya dengan arti bapa segala bangsa, bapa banyak bangsa, bapa banyak bangsa. Ada perkataan yang dirubah Tuhan dari perkataan mengeluh menjadi perkataan iman.
Bapa banyak bangsa, Bapa banyak bangsa. Hari ini perkatakan ada kuasa kesembuhan yang terjadi. Sekalipun engkau merasakan dirimu belum menerima kesembuhan, sekalipun dirimu belum menerima mujizat, perasaanmu belum ada kuasa Tuhan yang terjadi, perkenalkanlah dirimu dengan iman adalah orang yang berhak menerima janji Allah. Amin. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Hari ini kita akan belajar bagaimana setiap orang yang percaya adalah berhak menerima janji-janji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dalam Galatia 3. Bapak Ibu Saudara, mari klaim janji Tuhan, tetapi dengan iman. Haleluya. Galatia 3 ayat 29. Tadi kita belajar tentang Abraham. Saya akan baca. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Maka mulai hari ini perkatakan dengan iman. Perkatakan dengan iman, aku berhak atas janji Allah. Sebab Tuhan telah berfirman dalam Galatia 3 ayat 29. Aku berhak atas janji Allah. Mari semua yang ada di rumah sama-sama katakan, aku berhak atas janji Allah. Sekali lagi dengan iman, aku berhak atas janji Allah. Apa janji Allah kepadamu? Oleh bilur-bilur Yesus engkau telah sembuh. Maka perkatakan dengan iman, aku berhak atas janji Allah, atas kesembuhan pada malam hari ini. Amin. Amin. Firman Tuhan tidak mungkin berbohong. Kalau Dia sudah berfirman, kesembuhan itu akan terjadi dalam hidupmu pada malam hari ini. Haleluya, haleluya. Dan sudah kita lihat bagaimana Tuhan merubah perkataan Abraham. Perkataan yang mengeluh menjadi perkataan Bapa segala bangsa. Bapa banyak bangsa. Haleluya, haleluya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kita lihat Bapak Ibu Saudara, bagaimana mujizat terjadi dalam perjanjian lama. Mari hari ini kita lihat salah satu contoh lagi dari perjanjian baru. Mari buka Alkitabmu Bapak Ibu Saudara dalam Yohanes 11. Bagaimana perkataan iman itu harus terus kita kumandangkan. Sadari Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan hari ini. Perhatikan. Ini dari lubuk hati saya yang terdalam. Saya mau katakan kepadamu Bapak Ibu Saudara. Engkau disembuhkan. Engkau disembuhkan bukan karena doa pendeta, tetapi engkau disembuhkan karena engkau layak disembuhkan, karena engkau berhak disembuhkan. Amin. Engkau menerima mujizat bukan karena hanya doa pendeta, bukan. Tetapi engkau menerima mujizat malam hari ini karena engkau layak menerima mujizat. Amin. Yang percaya katakan amin. Dengan iman katakan saya layak menerima mujizat. Wow, luar biasa. Mari kita lihat contoh yang kedua. Dalam perjanjian baru. Yohanes yang ke-11 Bapak Ibu Saudara. Bagaimana Tuhan mengajari kita memperkatakan iman pada malam hari ini. Maka hari ini sebelum engkau berbaring dan tidur nyenyak, katakan,
Aku berhak atas janji Allah. Apa yang dijanjikan Tuhan kepadamu? Setiap yang sakit, Tuhan berjanji oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Maka sebelum beristirahat, katakan dengan iman, engkau telah berjanji dalam 1 Petrus 2:24. Oleh bilur-bilur Yesus, saya telah sembuh. Maka hari ini, kesembuhan itu akan nyata dalam hidup saya. Amin. Mari kita lihat contoh yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dalam Yohanes 11 ayat yang ke-11. Ini mujizat. Bagaimana sesuatu yang tidak mungkin bisa terjadi hanya dengan perkataan iman. Lazarus yang sudah dikubur 4 hari. Bahkan saudaranya Marta, Maria berkata, Tuhan Yesus, dia sudah berbau. Gak usah dibuka kuburannya. Karena dia sudah berbau, sudah 4 hari, sudah busuk. Tetapi Tuhan mengajari kita pada malam hari ini dengan perkataan iman. Mari kita baca dalam Yohanes 11 ayat yang ke-11, Bapak Ibu Saudara. Demikianlah perkataannya. Dan sesudah itu ia berkata kepada Lazarus, sesudah itu ia berkata kepada murid-murid mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Lazarus yang sudah 4 hari dikubur, Tuhan berkata bahwa dia sedang tidur. Apakah Tuhan sedang berbohong pada hari ini? Dalam konteks Yohanes ini, saya katakan hari ini, Tuhan kita Yesus Kristus tidak pernah berbohong. Tetapi kenapa dia berkata Lazarus sedang tidur? Dan Tuhan berkata, aku akan pergi ke sana untuk membangunkan dia. Bapak Ibu Saudara, saya yakin Tuhan sedang mengajarkan sesuatu, khususnya perkataan iman kepada murid-murid. Karena orang tidur pasti bangun. Tetapi apa yang terjadi? Karena pada waktu itu, pada waktu yang lalu Yesus mengalami sebuah penolakan yang ada di daerah itu. Maka murid-murid menolak dan berkata, tidak usah pergi ke sana guru. Apakah engkau mau kita dilempari dan mati dibunuh? Tetapi apa yang terjadi? Yesus berterus terang kepada mereka, Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat ayat 14. Bahwa Tuhan juga sedang mengajarkan kita perkataan iman hari ini. Ayat 14. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang. Lihat. Dengan terus terang. Yesus berkata dengan pandangan manusia. Dengan kenyataan. Dengan fakta. Apakah Yesus sedang berbohong di ayat 11? Tidak. Sekali lagi. Dia sedang mengajarkan kita perkataan iman pada malam hari ini. Amin. Amin. Dia sedang mengajarkan kita perkataan iman. Maka dia berkata, Lazarus ayat 14 sudah mati. Yesus berkata yang sudah mati sedang tidur. Maka hari ini, engkau yang sakit, berkatalah dengan iman, saya telah sembuh. Saya telah sembuh. Saya telah sembuh. Saya telah sembuh. Haleluya. Engkau saat ini yang sedang menantikan permohonan-permohonan doa. Percayalah dengan iman. Percayalah dengan iman, jangan takut. Galatia 3:29 berkata, engkau berhak menerima janji Allah. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Kita berbicara tentang konteks mujizat pada hari ini. Kita lompat ke ayat yang ke-14. Ke ayat yang ke-40. Iya, mulai dari ayat yang ke-40. 40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan padamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Amin.
Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangannya kepada Yesus Kristus. Tuhan berkata hari ini, jawab Yesus kepadamu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Engkau saat ini yang sudah hampir putus asa, hampir frustasi, seolah-olah Tuhan tidak peduli. Dengarkan hari ini, jawab Yesus kepadamu. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Amin. Katakan dengan iman, aku percaya dan aku akan melihat kemuliaan-Mu. Katakan dengan iman, aku percaya. Haleluya. Ayat 41. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menghadap ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Ini perkataan iman. Yesus belum berdoa. Yesus belum memohon kebangkitan Lazarus. Tapi dia sudah berkata, aku bersyukur engkau telah mendengarkan aku. Lazarus belum bangkit. Tapi Tuhan berkata, aku bersyukur engkau telah mendengarkan aku. Mungkin tubuhmu belum pulih saat ini. Tetapi belajarlah berkata, terima kasih Tuhan, engkau telah memulihkan hidupku. Mungkin keadaanmu belum membaik saat ini. Tapi belajarlah berkata, terima kasih Tuhan, keadaanku sudah membaik. Mungkin penyakitmu belum menunjukkan tanda-tanda kesembuhan. Tapi belajarlah berkata hari ini, terima kasih Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu saya telah sembuh. Amin. Amin. Engkau yang menantikan keturunan saat ini. Mungkin engkau melihat tanda-tanda kehamilan atau tanda-tanda kandungan belum nampak. Tapi mulailah berkata, terima kasih Tuhan, engkau telah berfirman dalam Ulangan 28. Engkau memberkati kandunganku. Aku bersyukur dan engkau telah mendengarkan aku. Amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Lihat, ayat ini mengajarkan kepada kita. Aku tahu, ayat 42, bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakan supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Mungkin saat engkau berkata aku sudah sembuh, orang-orang akan tertawa. Mungkin saat engkau berkata terima kasih Tuhan, engkau telah memberkati buah kandunganku. Mungkin orang-orang akan tertawa. Mungkin jiwamu sendiri akan tertawa, seolah-olah tidak percaya firman Tuhan. Ketika engkau berkata Tuhan telah mengubah hidupku, mungkin orang-orang akan mentertawakanmu. Bagaimana caranya hidupmu berubah? Keadaan semakin buruk. PHK terjadi karena pandemi. Orang-orang yang bisnis jualan berkata, daya beli masyarakat berkurang karena pandemi. Terus bagaimana Tuhan memberkati? Bagaimana Tuhan menolong? Orang-orang akan tertawa ketika engkau berkata, Tuhan punya cara menolongku. Mungkin orang-orang akan berkata, atau mungkin hatimu sendiri akan tertawa. Di mana Tuhan? Tapi hari ini, setiap engkau yang percaya, setiap engkau yang percaya, setiap engkau yang mendengarkan firman ini, dan engkau percaya, Tuhan Yesus ada di dalammu. Dan Tuhan Yesus yang ada di dalammu akan selalu Bapa dengarkan. Dan percayalah, Tuhan Yesus yang ada di dalammu akan menyatakan firman-Nya dalam hidupmu. Wow, haleluya. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Ayat 43. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Setelah kau mendengarkan firman Tuhan,
Katakan kepada dirimu sendiri. Jika engkau bernama seperti saya bernama Pendeta Kardi Chandra Manungkalit, saya berkata, Kardi, bangkit! Karena firman Tuhan telah digenapi dalam hidupmu. Amin. Katakan dengan iman, siapa namamu saat ini? Jika engkau sakit, katakan, hei kamu, engkau telah disembuhkan. Bangkit! Engkau telah disembuhkan. Amin. Tepuk tangannya dong buat Tuhan Yesus Kristus. In Jesus name. Setelah itu apa yang terjadi? Ayat 44. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan. Dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Haleluya. Lihat Bapak Ibu Saudara, Lazarus yang sudah berbau, yang kulitnya sudah mulai rusak, sudah mulai hancur, sudah mulai melepuh karena sudah 4 hari dikubur. Karena sudah 4 hari berbau. Tapi Tuhan masih memulihkannya. Dan apalagi dengan engkau dan saya. Percaya hari ini. Terima mujizat itu. Terima kesembuhan itu. Seperti Abraham yang sudah dinyatakan istrinya Sarai mandul. Tapi Tuhan mengubah dia dengan kata, tidak mungkin punya anak karena istrimu mandul. Tetapi Tuhan merubah namanya menjadi Abraham, yang artinya bapa banyak bangsa. Tuhan bisa mengubahmu saat ini. Mungkin engkau sedang sakit. Hari ini engkau tidak lagi menjadi orang yang sakit, tetapi engkau orang yang disembuhkan Tuhan. Haleluya. Oh, sungguh besar kasih Tuhan. Saya bisa merasakan hari ini Tuhan sedang menjamah engkau yang penyakit kanker. Hari ini Tuhan menyatakan kesembuhan kepadamu. Haleluya. Yang stroke, Tuhan nyatakan kesembuhan hari ini bagimu. Yang terinfeksi virus corona, Tuhan nyatakan kesembuhan malam hari ini demi nama Yesus Kristus. Oh haleluya. Bagaikan Yesus. Oh haleluya. Jesus. Bagaikan langit yang membentang, begitu luar kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolonganmu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaanmu dalam hidupku. Lihat Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan kita, Tuhan yang sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kalau dulu ia menyembuhkan, percayalah sekarang juga ia menyembuhkan. Itulah alasannya kenapa kita belajar satu contoh dari perjanjian lama dan satu contoh dari perjanjian baru. Karena saya mau mengingatkan kita semua, Tuhan kita tetap sama. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan kita, Tuhan yang mau dan tetap mau dan sampai selama-lamanya mau menyembuhkan kita setiap orang yang percaya. Amin. Haleluya. Sekali lagi saya mengingatkan, sebelum kita berdoa, mari share ke grup WA saudara-saudara yang lain.
yang engkau ketahui saat ini sedang sakit. Share sekarang. Bagikan. Kita akan berdoa malam hari ini. Percayalah, dimanapun engkau, daerahmu, baik di luar Sumatera, di Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Indonesia Timur, dimanapun engkau, baik yang ada di luar Indonesia, Malaysia, atau Korea, atau apapun itu, dimanapun engkau, Tuhan Maha Hadir. Tuhan Maha Hadir. Saat ini kita akan berdoa. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, setiap engkau yang sakit pada malam hari ini, letakkan tanganmu di bagian tubuhmu yang sakit. Ingat, sebelum saya berdoa, ingat, saya mau katakan hari ini, Bapak Ibu Saudara, engkau disembuhkan malam hari ini karena engkau layak disembuhkan. Engkau layak disembuhkan. Maka hari ini dengan iman katakan, aku layak disembuhkan. Aku layak disembuhkan. Aku layak disembuhkan. Dengan iman katakan, engkau layak disembuhkan. Dimanapun bagian tubuhmu yang sakit, letakkan tangan kananmu saat ini. Letakkan tangan kananmu dan tangan kirimu angkat sebagai bukti engkau percaya kepada Tuhan. Saat ini dengan kuat kuasa Roh Kudus, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap engkau yang sakit, terima kesembuhan malam hari ini dengan kuat kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau yang sakit, Tuhan sembuhkan, pulih pada malam hari ini dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Engkau yang saat ini menderita penyakit kanker, saat ini Tuhan tahirkan kankermu. Penyakit kankermu Tuhan tahirkan. Sembuh dan tahir, sembuh dan tahir, sembuh dan tahir. Engkau yang memiliki penyakit saat ini, riwayatnya penyakit jantung, saat ini Tuhan pulihkan penyakitmu. Tuhan sembuhkan penyakit jantungmu demi nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, pada malam hari ini kuasa kesembuhan telah terjadi. Mujizat telah terjadi pada malam hari ini. Saya percaya setiap yang sakit, malam hari ini Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Terima kesembuhan malam hari ini dengan iman, sesuai dengan apa yang sudah kita dengarkan. Bagaimana Tuhan melakukan mujizat kepada Abraham, bagaimana Tuhan melakukan mujizat kepada Lazarus. Pada malam hari ini, demikian juga Tuhan melakukan mujizat kepadamu. Haleluya, kami percaya Yesus, kami percaya ada kuasa yang tak terbatas, ada kuasa yang tak terbatas, ada kuasa yang tak terbatas. Pada malam hari ini ada kuasa Tuhan yang terjadi. Haleluya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan atas setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami telah mendengarkan firman-Mu dan belajar tentang firman-Mu. Bagaimana Tuhan melakukan mujizat kepada Abram, yang dimana istrinya Sarai mandul. Tetapi Tuhan melakukan mujizat melalui perkataan. Demikian juga bagaimana cara Tuhan membangkitkan Lazarus dari kubur dengan perkataan iman. Maka
Maka hari ini hamba-Mu percaya dan memperkatakan dengan iman, setiap yang sakit pada malam hari ini Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin, 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 amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sekali lagi saya ingatkan, percayalah bahwa kuasa Tuhan nyata di dalam hidupmu dan di dalam setiap kita yang percaya. Saya percaya malam hari ini kuasa Tuhan itu telah terjadi. Haleluya, haleluya. Saya mengundang kembali besok malam jam 8 live doa kesembuhan di channel ini. Saya percaya Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita semua. Jadi sebelum kita tutup, supaya jangan ketinggalan, mari follow fanspage ini agar setiap ibadah-ibadah kesembuhan kita bisa bersama-sama di tempat ini secara online di halaman Facebook ini. Mari kita tutup doa malam hari ini. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, yang kudus di surga, kami bersyukur atas pertolongan-Mu sehingga kami bisa beribadah bersama-sama walau hanya melalui online secara virtual. Tapi kami percaya ada hadirat Tuhan yang tak terbatas dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap saudara-saudara kami yang telah mengikuti doa ini secara online. Bapa, dimanapun mereka berada, kami percaya ada hadirat Tuhan dalam hidup mereka. Dan hamba-Mu percaya setiap yang telah mengikuti doa ini secara online, mereka disembuhkan oleh Tuhan. Dan nantinya juga saudara-saudara kami yang mengikuti doa ini dan memutar kembali siaran ulang daripada doa ini, mereka juga akan menerima kesembuhan. Sebab Tuhan tidak dapat dibatasi oleh waktu dan ruang. Maka saat ini hamba berterima kasih atas kesempatan ini. Kami berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, terimalah berkat Tuhan dan arahkanlah kedua tanganmu ke surga dan tadahkanlah wajahmu ke surga dengan iman dan dengan kuat kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menjauhkan segala sakit penyakit daripada engkau. Tuhan menjauhkan segala kecelakaan daripada engkau. Dan Tuhan menjauhkan kematian muda daripada engkau, juga dari seisi rumahmu. Terimalah dan bawalah pulang di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa besok di fanspage ini jam 8 malam. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.